Konflik geopolitik di Timur Tengah semakin memanas dengan terus berlanjutnya konflik antara Hamas dengan Israel di Gaza. Aksi militer Israel kini juga meluas ke wilayah Lebanon, Mesir, begitu juga sekutu Amerika Serikat dan Inggris yang menyerang Irak dan Yaman. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI melakukan siaga monitoring warga negara Indonesia WNI yang tinggal di beberapa negara konflik. Direktur Perlindungan WNI, PWNI, dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Juda Nugraha mengatakan monitoring ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika eskalasi meningkat dan kemudian membahayakan WNI. Juda menyebut secara khusus pihaknya melalui KBRI menjalin komunikasi dengan WNI di wilayah-wilayah tersebut. Ia mengatakan bahwa untuk wilayah Lebanon Selatan, KBRI Beirut telah menetapkan Lebanon Selatan dalam status siaga 1 dan wilayah sekitarnya siaga 2. Jika situasi membaik, maka para WNI tersebut akan kembali ke kediaman masing-masing. Untuk 4.866 WNI, di mana 47 diantaranya tinggal di wilayah-wilayah yang rawan yang dikuasai oleh Houthi, yang menjadi sasaran juga serangan dari utamanya yang ada di Sanaa dan Hudaida. Sementara untuk 2 WNI di Gaza, yakni Fikri Rofiul Haq dan Reza Aldila Kurniawan, juga terus dimonitor guna memastikan mereka tetap dalam kondisi yang baik. Sejak pecah konflik di Gaza antara pejuang Hamas dan Israel pada 7 Oktober lalu, keduanya enggan dievakuasi keluar Gaza. Saat ini di Gaza Selatan, wilayah tersebut sedang dalam kondisi logistik yang memprihatinkan. Izinkan kami mengupdate situasi pelindungan warga negara Indonesia yang ada di wilayah Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, kita terus melakukan monitoring terhadap situasi yang ada di Timur Tengah untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi yang membahayakan keselamatan warga negara kita yang tinggal di wilayah negara-negara tersebut. Dari sisi statistik dapat kami sampaikan bahwa ada 2 warga negara kita yang tinggal di Gaza, kemudian di Lebanon ada 222 WNI, kemudian di Yaman ada 4.866. Secara khusus berbagai macam upaya sudah kita lakukan. Pertama, kita terus menjalin komunikasi dengan warga negara kita di wilayah-wilayah tersebut, ya. Kemudian kita juga melakukan update rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika ada eskalasi dan jika diperlukan evakuasi bagi warga negara kita. Namun hingga saat ini kita masih terus melakukan pemantauan. Nah, secara khusus kami dapat sampaikan bahwa untuk wilayah Lebanon, ya, KBRI Beirut telah menetapkan Lebanon Selatan dalam status siaga 1 dan kemudian wilayah Beirut dan sekitarnya status siaga 2. Ini memang situasinya up and down di wilayah Lebanon Selatan. Ada 49 warga negara kita yang tinggal di Lebanon Selatan. Dalam beberapa waktu yang lalu, KBRI Beirut telah melakukan relokasi WNI kita yang ada di Lebanon Selatan ke shelter yang ada di KBRI. Namun kemudian ketika situasinya sudah agak membaik, mereka kembali lagi ke Lebanon Selatan. Tentunya itu kita kembalikan kepada keputusan dari masing-masing individu. Kemudian untuk di wilayah Yaman, dari 4.866, 47 diantaranya tinggal di wilayah-wilayah yang rawan, ya, yang dikuasai oleh Houthi, yang menjadi sasaran juga serangan dari beberapa negara yang lain, utamanya yang ada di Sanaa, di Hudaida, dan juga di Damas. Nah, secara khusus kami juga ingin menyampaikan kondisi 2 warga negara kita yang tinggal di Gaza. Mungkin teman-teman sudah aware bahwa total di awal ketika konflik terjadi tanggal 7 Oktober ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza. Dan kemudian kita telah berhasil melakukan evakuasi 8 WNI diantaranya dalam 3 gelombang. 2 November keluarga Bang Onim, tanggal 12 November keluarga Bang Hussein, dan kemudian 9 Desember keluarga Mas Fikri. Ya, dan kemudian masih ada 2 warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di sana. Mereka adalah relawan Mercy, ya, atas nama Mas Farid dan Mas Reza. Nah, kondisi mereka, ya, walaupun mereka memilih untuk tetap tinggal, kita terus memonitor kondisi mereka, kita terus menjalin komunikasi dengan mereka
Bahkan pada hari ini jam 1 waktu Indonesia Barat kita terus berkomunikasi, kondisi mereka dalam situasi yang baik, ya, walaupun situasi di sana memprihatinkan. Keduanya baru saja sakit, ya, sempat demam, namun saat ini sedang dalam masa pemulihan. Ya, kemudian juga situasi di Gaza Selatan, wilayah Kunis juga semakin memprihatinkan, logistik semakin terbatas di sana, dan kemudian suhu musim dingin juga sangat-sangat rendah, sekitar 5 derajat Celcius di sana. Ya, kita terus lakukan monitoring, ya, untuk memastikan mereka tetap dalam kondisi yang baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.